Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang panelis, dokter, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok tutorial 3 Blok 3P akan mempresentasikan gagasan kami yang berjudul Uji Coba Pixelmeter sebagai alat deteksi dini asma pada anak usia sekolah dasar. Adapun ide gagasan kami dilatar belakangi oleh SDGs, di mana SDGs sendiri merupakan pembangunan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi secara berkelanjutan. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan, di mana salah satu tujuannya membahas mengenai kehidupan sehat dan sejahtera yang terdapat pada tujuan nomor 3. SDGs dalam upayanya untuk meningkatkan ekonomi tentunya harus memastikan kesehatan masyarakat, di mana tidak hanya memikirkan dampak secara ekonomi. Nah, banyaknya kendaraan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi memberikan dampak buruk karena meningkatkan polusi udara. Nah, ketika polusi udara meningkat, maka faktor risiko penyakit respirasi juga turut meningkat. Salah satu penyakit respirasi yang sering terjadi yaitu asma. Asma merupakan penyakit di mana terjadi obstruksi saluran nafas. Nah, adapun prevalensi dari asma secara global yaitu pada tahun 2019 tercatat sebanyak 262 juta orang terkena penyakit asma, di mana pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat mencapai 400 juta orang. Kemudian prevalensi di Indonesia sendiri tercatat 4,5% atau lebih dari 12 juta penduduk mengidap penyakit asma, di mana 1,9 dari penduduk Indonesia ini dengan usia 5 sampai 14 tahun menderita asma. Oleh karena itu, untuk menurunkan prevalensi dibutuhkan deteksi dini menggunakan spirometer. Tapi spirometer dapat memberikan hambatan dalam deteksi dini ini karena penggunaan spirometer ini harganya relatif mahal dan biasanya hanya tersedia di rumah sakit. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif pengganti yang alatnya lebih murah yaitu pixelometer, di mana pixelometer ini dapat digunakan secara berulang, praktis, dan mudah digunakan. Pixelometer sendiri merupakan alat untuk mengukur jumlah aliran udara jalan nafas, di mana pixelometer ini dapat membantu menunjukkan adanya obstruksi pada saluran nafas. Oleh karena itu, untuk menguji efektivitas dari pixelometer, dilakukan pengujian terhadap anak SD sebagai upaya deteksi dini. Nah, upaya deteksi dini ini kami lakukan di SDN Cikoneng 2 dan SDN Haji Agus Salim. Nah, adapun rumusan masalah dari ide gagasan kami yaitu bagaimana efektivitas penggunaan pixelometer terhadap deteksi dini asma pada anak usia sekolah dasar. Nah, dengan tujuan mengetahui tingkat efektivitas penggunaan pixelometer sebagai alat deteksi dini asma pada anak usia sekolah dasar. Di sini dapat dilihat pada layar kerangka berpikir kami, di mana di sini terdapat asma, di mana asma sendiri merupakan suatu keadaan bronkokonstriksi atau penyempitan saluran nafas, di mana dapat menurunkan peak expiratory flow. Di mana peak expiratory flow sendiri dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Oleh karena itu, untuk memastikan peak expiratory flow dari anak SD ini dilakukan pengukuran menggunakan peak flowmeter. Nah, adapun timeline dari kegiatan kami, itu yang pertama kami melakukan persiapan berupa brainstorming pada tanggal 7 sampai 9 Juni. Kemudian pada tanggal 10 sampai 13 Juni kami ada pre-event yaitu persiapan dan alat bahan, penyusunan mekanisme, pelatihan dan pengaturan administrasi. Kemudian pada tanggal 14 Juni itu ada event yaitu kami membagi ke 3 pos yaitu ada anamnesis, pengukuran tinggi dan berat badan dan pengukuran PFM. Kemudian pada pos event pada tanggal 18 sampai 23 Juni yaitu ada analisis data yang sudah kami dapati dan evaluasi bersama dokter pembimbing. Kemudian metode pelaksanaannya itu yang pertama kami melakukan kegiatan ini di SDN Cikoneng 2 dan SDN Haji Agus Salim dengan berkolaborasi dengan peneliti dari salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung yang sebelumnya telah menyebar kuesioner ISAC atau International Study of Asthma and Allergies in Childhood pada siswa-siswi di kedua sekolah tersebut. Nah, berikut adalah diagram pengujian kami. Yang pertama ada subjeknya. Yang pertama telah dibagikan kuesioner ISAC kepada orang tua mereka untuk mengetahui yang dicurigai asma dan non-asma tentunya. Kemudian
Untuk membuktikannya itu kami melakukan pengukuran peak expiratory flow mereka menggunakan peak flow meter ini gitu. Dan di sini kami mengambil subjeknya itu 10 yang non ISEC dan 10 yang ISEC. Nah, untuk gold standard sendiri itu pastinya diperlukan alat yang memastikan secara langsungnya itu spirometer untuk lebih mengetahui pasti yang positif asma dan yang non asma. Nah, berikut adalah video pelaksanaan dari festival gagasan kami. Kemudian saja kelas dan diskusi, di mana inilah hasil yang telah kami dapatkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Di mana sini yang pertama ada karakteristik subjek. Di sini terdapat tabel karakteristik subjek dari data ISEC dengan 10 orang diduga asma dan 10 orang non-asma. Hasil ini menunjukkan median dari usia, tinggi badan, berat badan, dan perbandingan jenis kelamin dengan jumlah yang sama. Kemudian selanjutnya ke diagram uji coba, di mana di sini ada titik merah yang merupakan referensi pengukuran peak expiratory flow pada anak dengan mempertimbangkan tinggi badan. Kemudian di sini juga ada titik hijau sebagai hasil pengukuran siswa dengan riwayat asma, dan juga yang putih sebagai hasil pengukuran siswa non-riwayat asma. Kemudian selanjutnya ke box plot, di mana ini merupakan hasil akhir pengukuran peak flow meter dengan peak expiratory flow secara visual, di mana memperlihatkan pengukuran median, subjek asma, dan non-asma yang kurang lebihnya sama. Kemudian selanjutnya ke kegiatan keterbatasan uji coba, di mana ini yang kami dapati di lapangan. Yang pertama ada kekeliruan dalam pembelian alat, kemudian selanjutnya ada waktu yang relatif singkat, kemudian ketiga ada biaya yang terbatas, dan yang terakhir ada orang tua yang melarang anaknya ke sekolah ketika ada pemeriksaan kesehatan karena adanya stigma buruk yang masih terjadi pada masyarakat. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan, yaitu PFM sendiri berpotensi untuk menjadi alat deteksi dini pada anak usia sekolah dasar, di mana variabel seperti usia, jenis kelamin, serta tinggi badan berpengaruh terhadap hasil pengukuran peak expiratory flow. Nah, adapun saran yang dapat kami berikan yaitu harus dilakukan perubahan metode berupa uji variabilitas selama 2-3 hari yang dilaksanakan di rumah dengan memberdayakan orang tua. Dan yang kedua, penyiapan alat yang lebih disesuaikan dengan kondisi target. Yang ketiga, pemeriksaan pembanding dengan spirometer untuk mengetahui pasti dari asma pada anak. Kemudian yang terakhir yaitu mencari sumber dana untuk dapat dijadikan sponsor agar tidak terkendala biaya. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.